Halo, ketemu lagi di Offside Duo dan hari ini adalah hari Selasa di mana kita akan mereview dari akhir pekan kemarin. Cukup ramai dan sudah beberapa kita bahas sedikit juga di di derby. Koci juga ada sama DPI, kemarin juga rame. Kalau di derby itu banyak yang kaget. Wah, ini berantemnya bisa-bisa takut perpecahan. Bro, kita udah melakukan ini dari tahun lama 2014. Hanif paling baru agak belakangan 2018 Tapi sering juga berantem. sering juga berantem sama kita gitu. Jadi udahlah, jangan di apa kayak baru nonton kita gitu. Dan ada yang bilang Panji biasanya kalau di offset duo iya aja, kira di derby berani. Beda, konsepnya beda. Di derby gue dibayar, kalau di sini gue berdua bagi saham. Kita ngobrol santai di sini. Kalau di DPI kita benar-benar show yang memang sama-sama dibayar sebagai talent, kita jalanin show. Kalau di sini kan kita mau ngobrol santai, bukan buat adu argumen, adu ilmu. Harus beda konsep Iya. lah. Kalau konsepnya sama semua kan nggak seru. Harus siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang menang, nggak kayak gitu konsepnya. Ini kayak Sabtu sore bersama Bapak lah, ngobrol santai aja. Kita mulai dulu dari Arsenal City dulu ya, karena yang paling rame yang update terbaru coach. Rodri ACL dari ESPN tuh kalau baca kan. Itu gila ya. Semoga Kevin De Bruyne aja. Anjing, doanya doa orang tertindas banget anjing. Separah itu. Sebenarnya gue ngomong gitu biar lo tahu betapa menyedihkan kalau gue sampai berdoa itu. Betapa kuatnya City. Iya. Ya itu konteksnya itu ya. Konteksnya itu. Sampai Jadi lu bukan mendoakan bahwa dia semoga cedera atau enggak. Iya. Karena dua pemain ini begitu penting. Ya. Sehingga dan lu lihat nggak ada Rodri kemarin, nggak ada Rodri, Kevin De Bruyne kayak ayam tanpa kepala mainnya, mutar-muter doang. Iya, kemarin hancur banget sih. Dan pergantiannya agak lambat menurut gua kemarin ya. Dan dia tuh menurut gua kalau orang bilang kedalamannya mewah, menurut gua City tuh udah nggak mewah lagi kedalamannya ya. Nggak mewah. Karena Kovacic menurut gua nggak mewah. Betul. Nunes gagal. Doku kayak gitu. Doku kayak nggak konsisten. Grealish Savinho juga baru ya belum kelihatan juga. Savinho juga ya kayak Dia berbakat banget. tapi belum Cuman dia ngejel lah. Kelihatan 90 menit satu momen ya memang terjadi gol, cuman ya that's it. Iya, jadi kemarin gue berapa kali gemes kok ngeliat dia ada berapa kali chance itu. Kalau kemarin Rodri KDB udah jebol juga berkali-kali tuh ya. Iya. Momentum yang first time shot Iya. dikasih dari Kovacic, balik lagi ke Walker, balik lagi ke Ruben Dias. Kayak nggak ada yang berani take risk untuk bisa nendang first time gitu kan. Dan ini gue dibanding KDB, menurut gue Rodri lebih besar perannya ya coach, karena KDB Sama pentingnya lah. karena ya sih cuman kan Beda peran tapi penting. karena KDB musim lalu pun udah setengah Iya. musim praktis udah hilang gitu kan, ada cedera gitu kan. Nah kalau Tapi Rodri, tetap juara. iya, Rodri 50 pertandingan, khususnya 38 game di luar liga juga dia main Champions League dan juga yang lain. Jadi menurut gua Rodri tuh belum ada penggantinya. Kalau KDB mungkin masih bisa digantiin sama Gundogan, ditutupin. Juga, ya. Tapi dikeroyokin coach. Nah kalau perannya Rodri itu belum ada coach Belum menurut gua. ada, betul. Mau siapapun dipasang di Kovacic sana. masih jauh. Ya. Jauh. Kovacic Kovacic jauh. mending balik ke Serie A aja cocok. Masih bisa perform. Iya sih, kalau Serie A jago sih dia. Iya. Gue kemarin liat McTominay kan di Napoli, anjing coach, maksud gue nggak jago banget. Iya. Tapi dia Ada kontribusi. dari fisiknya, Iya. larinya tuh kelihatan prima banget gitu, bukan yang kayak jalan Dan lambat mereka gitu kan. menang 4 kali menang ya. Kemarin kan tapi seri lawan Juve kan, Oh iya. 0-0 tuh, Iya, nggak ada gol. iya. Jadi ya, Udinese di papan atasnya. tapi kemarin kalah sama Roma. Oh kalah. Harusnya kemarin kalau Inter menang derby Milan, Inter Inter nggak mau yang- lista. Tapi goblok kemarin Inter juga kalah lawan Milan. Nah, kalau misalkan Rodri nggak ada, berarti lo lebih optimis dong. Arsenal chance-nya untuk lebih juara lebih besar dong. Enggak, tadi kita bahas di DPI, Arteta ganti striker lebih sering bertahan parkir base. Ya kalau kartu merah kan itu. Iya, enggak kartu merah juga, lawan Spurs juga bertahan. Oh iya. Iya kan? Nah, pertanyaan gue sekarang, lu kan merubah sebuah pertahanan, Lawan Spurs bukan yang kartu merah yang si... enggak Brighton Oh, itu Brighton ya, sorry. Brighton yang kartu merah ya. Lu merubah kan tujuannya untuk menang, Ya, ya kan? Bukan Iya. merubah untuk rank 3 kan? bukan. Ya, nah sekarang lu 2 kali main parkir base, 2 kali lu nggak menang. Iya, tapi dapat poin lah coach. Iya, 1 poin is bukan menang, artinya nggak berhasil juga. Iya, tapi dia tihat loh. Mau dicoba terus ya udah silahkan, nggak ngaruh mau di I mean, orang juga bilang Anfield sangar-sangar kalah juga tuh sama Forest. Iya sih. Iya, jadi apa artinya cuma stadion itu bullshit lah. Iya. Enggak, justru gue bilang kalau mereka main kemarin lebih nyerang itu bisa lebih peluang menangnya lebih besar.
Nah, tapi kan itu sebuah perjudian. Torino maksud gue. Oh, iya ya. Itu tapi menurut gue perjudian yang besar juga kan. Semua itu perjudian. Iya. Sekarang lu ambil kesempatan, kita lihat sampai berapa. Karena kenapa gue anti bertahan. DNA Arsenal itu nggak ada dari dulu bertahan. Dulu kan tapi. Iya. Dulu ada zaman George Graham. Nah, itu dulu banget anjing. Di zaman George Graham kenapa gue dukung Arsenal? Karena mainnya juga beda, nggak kick and rush. Iya. Oke. Ya. Nah, ibarat lu yang sudah bertahun-tahun main menyerang mendadak disuruh bertahan. That's different. Iya. Melawan jati diri lu, ngerti nggak? Kecuali lu emang parkir bis kayak pemain Spurs lah. Dulu udah biasa, sekarang switch ke bertahan pun mereka bisa. Iya. Arsenal kapan main bertahan? Nah, justru waktunya sekarang menurut gua momentumnya. Lu gambling kan? Iya. Apakah dengan gambling lu akan menang, kalah, menang, kalah, lu bisa jadi juara? Lu nggak bisa gambling sekarang. Karena lawan lu ada City dan Liverpool. Jangan lupa Liverpool. Iya. Yang lagi on fire. Tapi gua ngelihatnya justru, kan kalau lu inget Pep juga di Champions League dia nggak bisa juara-juara. Pada akhirnya pendekatannya dia juga berubah loh coach ya. Yang dari tadinya benar-benar Nggak terlalu ekstrim. Iya, terlalu ekstrim nyerang kan. Tapi tetap nyerang. Mulai main defense juga kan ketika dia unggul kan. Iya, tapi tetap nyerang. Nggak parkir bis kayak kemarin. Iya. Nggak pasang 5 back di belakang. Karena menurut gua Arteta tuh pede banget sama backnya sekarang ya. Dengan ada Calafiori, terus ada si Timber. Jebol juga kan? Tapi kan bedanya cuma berapa detik doang coach The bedanya. point is sekarang, lu fokus ke tidak jebol atau lu fokus ke cetak gol ketiga? Iya, itu kan pilihan yang harus diambil. Iya. Kalau menurut gua kemarin pilihan yang oke, makanya gua bilang. Lawan Brighton jebol juga. Iya, lawan Brighton sih iya. Cuma kalau lawan, tapi kan 10 orang, nggak bisa Loh, emang lu nggak pernah lihat tim main 10 orang yang cetak gol? Pernah. Sering, bukan buktinya pernah. Inter lawan Barca waktu Pep Guardiola menang kan? Nah, sering. buktinya bisa kan? Bisa, cuman kan kembali lagi tergantung sistem yang Ajax 9 lawan Chelsea aja bisa. Iya. Bisa nyerang. Kenapa lu harus bertahan gitu loh? Iya, tapi menurut gue ini pilihan yang aman karena main di Etihad. Ya aman, Ji. Kalau aman lu 2 kali menang. Enggak, kalau yang ini lawan City lah. Lu mempertahankan keunggulan. Kalau yang lawan Brighton? Ya berarti kan tapi ya. Tapi Iya, cari aja alasan terus. 10 pemain juga coach. Nggak bisa lu. Bisa. Udah terbukti. Iya, bisa. tapi kan lu nggak bisa menyamaratakan situasi. Gini gue tanya, pada saat lu parkir bis, lu main bertahan. Let's say 11 lawan 11. Iya. 10 di belakang termasuk kiper. Lu tinggalkan 1 di depan kan, striker. Iya, betul. Striker itu nggak ada. Oke? Striker nggak ada, artinya lu nggak bisa pegang bola. Iya. Karena kalau 11 lawan 11, lu parkir bis ada striker, kan lu bisa lebih pegang bola. Iya. Di situ kelihatan, di babak kedua, terutama waktu main 10-an, lu kalah 80-10. Iya. Oke? Belakangnya ini, tapi kan lu harus punya sistem. Artinya, sistem yang biasanya bertahan, lu bisa geser tanpa 1 striker ini. Oh iya, benar. Iya kan, bisa dong. Bisa. Iya. Tapi kan nggak ada yang tahu juga hasil seperti apa. Betul. Kan? Ya kan? Pernah dicoba nggak? Belum. Exactly. Ya, tapi kan Sekarang lu udah coba 2 kali dan lu kehilangan keunggulan lu. tapi nggak kalah. Still lu nggak dapet 3 poin. Daripada kalah? Loh, tujuan lu kan untuk ngejar City sama Liverpool. Ya, tapi kan maraton ini kan masih game kelima. Exactly. Gue mau lihat apakah dia berubah atau tidak. Karena bertahan itu bukan DNA-nya Arsenal. Tapi gue ngelihat justru dia udah mulai pede dengan mengebangun dari belakang ini. Walaupun dia punya defense yang kuat, tapi tetap intensinya menyerang. Iya. Ngerti nggak? Iya. Ya memang kemarin adalah mereka nggak punya pemain-pemain yang bisa merubah situasi di saat mereka counter 1-2 itu ya. Ya kenapa nggak bisa? Ya nggak cukup bagus Ya kualitasnya. kenapa nggak cukup bagus? Nggak beli pemain. Karena lu terlalu banyak beli pemain hancur. Iya. Tapi kan lu udah dibuang sih. Sugigi dijual, dipinjemin. Ketia buang. Lu udah buang 9 pemain, lu cuma beli 3. Make sense nggak? Ya kan itu manajemen yang pelit berarti. Enggak, Arteta duit itu ada. Enggak. Jangan beli Havertz 60 juta apa hasilnya itu? Kan tapi lu bilang bagus juga dong tahun lalu musim keduanya paruh musim bukan pemain yang bisa cetak gol. Iya, bukan. Tapi kan dia dan lu butuh itu. Tapi kan lu udah tahu tahun lalu itu you create chances. Iya.
Oke? Tapi golnya juga banyak dong, harus mengakui tahun lalu golnya banyak kan. Tapi lu create lebih banyak chances, Iya. tapi lu susah cetak gol. Efektivitasnya nggak Masih dia bilang kita nggak butuh striker. Iya. Apa itu? Itu adalah salah satunya mungkin yang menurut gua sedikit dipertanyakan kenapa dia nggak pernah mau beli striker yang high profile ya. Mungkin nanti akan terjawab ketika dia dipecat atau misalkan Iya. ternyata dia Terus nggak lu juara. jual 9 pemain, lu datengin cuma 3. Atau lu buang lah, ada yang loan segala. tapi kan karena dia belinya mahal-mahal dong. Nggak mahal juga. Ya Rice kan 100. Nggak, tahun musim ini. Ya tahun ini kan dia beli siapa? Si Calafiori 40, beli Merino 60. Merino 60. 60 nggak Oke. salah kan? Dan udah cepet juga, terus dia beli siapa lagi? Sterling gratis. Sterling gratis. Udah sih sisanya nggak Ya, ada. exactly. Cepet doang lu keluar. Iya, tapi kan zaman Wenger aja, lo kan juga tahu zaman Wenger walaupun dia belanja, tapi pelit juga. Coach. Belanjanya kalau zaman Wenger pelit. Iya kan? Karena hemat duit buat stadion. Iya, iya, Iya iya, kan? iya. Iya. Nah sekarang kan enggak. Enggak. Cuman udah beda manajemen menurut Nggak. gua. Jadi Tahun lalu lu dikasih duit banyak, 250-an, lu belinya Tsugigi atau 2 tahun lalu Tsugigi, Tavares, Lokonga, lu pertahankan Ketia, Sedri, itu kan gaji semua juga masuk dalam pos itu. ya sebenarnya kalau kayak Fabio Vieira menurut gua itu kan harapannya investasi. Sama aja kalau Chelsea lah, beli pemain-pemain yang kita nggak ada yang tahu. Chelsea beli 45 pemain. Ya itu beda. Dan lu bisa disaring, yang terbaik lu pilih, terserah pelatih. Ini udah pemainnya pas-pasan, salah beli, strategi salah terapkan. Tapi secara hasil kan Arsenal di atas Chelsea dong coach 2 tahun terakhir. Iya kan? Iya, Iya kan? Maksudnya- itu kan kesalahan pelatih yang nggak didukung sama manajemen. Jadi menurut gua pun juga itu gue selalu bilang di sini karena 5 tahun Arteta itu menurut gua dia butuh pembuktian 2 musim. Di musim ketiga dia baru bisa kasih belanja pemain yang mahal. Musim keempat ya musim lalu itu kemarin ya buktinya musim dia lalu itu 2 tahun terakhir Arsenal runner up, Odegaard seakan nggak pernah cedera loh. iya. Bener. Nah sekarang baru Odegaard cedera, panik. Tapi bagus dong kemarin nggak ada Odegaard, buktinya bisa unggul lawan City kan. Golnya kayak apa tai? Goal skill coy. Iya. Tapi kan kadang-kadang butuh coach. Lo nggak bisa main template terus. Betul, seperti Ya yang kan? lu bilang, kadang-kadang Iya. butuh. Tapi kan permainan Arsenal ini lebih dari set play. Iya, open play, Iya kan? set Iya, play ya. iya. Justru itu karena tahun lalu dia sudah membuktikan dia produktif dengan permainan set play. Tinggal sesekali dia berani main oportunis, tendangan jarak jauh, set piece corner kick kayak kemarin. Jadi menurut gua ya kalau lo ngomongin cacatnya ya ada itu salah striker menurut gua cacatnya. Bentar. Tapi Bentar, lu defender dibeli untuk apa? kan defender modern buat bangun serangan, buat Iya, gol bukan juga. cetak gol kan? Sama lah, sekarang juga cetak gol juga coach. Lu nggak, kalau dia nggak cetak gol, lu nggak akan tuduh Nggak, dia. nggak ada, Lu nggak kalau ada. striker nggak cetak gol, lu akan tuduh dia. Iya Kalau juga. striker nggak bisa bertahan, is okay, karena dia bukan defender. Jadi tujuan defender adalah untuk bertahan, pertahanan kuat. Kalau dia bisa cetak gol, itu anggap bonus. Ya, Jadi yang jadi masalah kan di depan, ya. Tapi nggak kan, dibeli sama sekali. tapi secara produktivitas kemarin masih cukup tinggi kan, Iya, kan, ya kan? iya. Artinya Cuman, semua bisa nyetak loh, gol. Produktivitas tinggi, lu nggak juara kan? Peringkat 2. Iya kan? Nah, kalau lu mau juara, lu harus ada perubahan dong. iya, Atau iya. memang tujuan lu nggak juara? Iya. Ya itu makanya sekali lagi gue bilang cacatnya cuma di striker, tapi Enggak, bukan striker dong, pemain kreatif, winger. Kalau Saka cedera siapa yang gantiin? Ayo gue tanya sekarang. ya itu sama aja kayak lo tanya kalau Bruno Fernandes cedera, Enggak, lu bicara dua klub yang fakta juga. Madrid gitu misalkan sama aja kalau bilang kalau Kroos atau Modric cedera juga nggak ada yang mengganti. Karena mereka punya begitu banyak pemain Striker. berkualitas. Mainnya jelek, but they win the game. Iya. Yang gue kritik kan permainan, bukan menang kalah. Tapi justru itu kalau Odegaard cedera pun juga belum dibuktikan juga, maksudnya dia akan langsung segoncang itu dibanding Saliba Ya, cedera tapi kan. at least ada efeknya. Iya. Permainan Tapi nggak bukan goncang. menang kalah, permainan jelek loh. Nyaris nggak ada peluang dari open play. Ya, tapi kita lihat, gue sih masih lihat ini ya dengan sekarang Rodri cedera dan KDB kayaknya bukanlah pemain yang kuat semusim. Title race kedua tim ini masih ketat ya. Liverpool menurut gue masih 50-50 untuk bisa Liverpool belum ada yang cedera. Nanti Iya. kita lihat kalau ada salah cedera. seberapa stabil ya. Iya. Gravenberch cedera. Gue masih penasaran sih jual Luis Liverpool. Diaz cedera. Ini fans-fans yang kemarin kan pada anjing nih ngata-ngatain gue sekarang. Lu fans MU tapi ngebela Liverpool.
gue fans MU tapi nggak buta kali sama Iya, kayak kemarin kita betul. main. Nggak, tapi gara-gara lu sih kemarin kita main itu yang Kenapa gue? 10 pemain terbaik Premier League. Iya. Scholes tuh taruh berapa anjing, jauh banget. Lah emang pilihannya segitu. Padahal Zidane aja milih dia gelandang terbaik di eranya. Sekarang lu taruh 1, 2 atau 10 atau 8. Ya taruh 8 lah. Iya. Dengan catatan 1-2-nya lebih bagus. Ternyata enggak. Bagus yang Vieira. Yang kedua, Enggak, Vieira apa ya. Bagus sih, cuman menurut gue nggak ada nomor 1. pilihannya cuma 1. Tapi itu jangan dianggap serius guys, karena itu kan blind rating, lo nggak bisa menilai itu sebagai susunan yang emang kita nyusun. Enggak apa-apa, anggap serius, bully aja. Anjing. Tapi kalau gue mau debatin sebenarnya bisa, karena kalau Scholes dilihat dari statistik jauh lah sama eranya Lampard, eranya. Iya, Scholes bagus banget. Iya, tapi setuju. secara statistik dia nggak begitu bagus individualnya ya. Iya. Karena dulu kan. Enggak, tapi pemain kayak Scholes penting dalam Iya. sebuah tim. Ya kalau ngomongin intelijensia, ya Scholes di atasnya Lampard sama Gerrard. Tapi kalau by apa individual statistiknya goal and assist, ya Scholes di bawahnya mereka Iya. gitu. Jadi ya lo harus ngelihat itu dari sudut pandang yang berbeda. Karena MU punya banyak pemain yang bisa cetak gol di zamannya. Iya. Apalagi striker-strikernya jago zaman Iya. dulu kan, nggak ngandelin Dulu, Scholes dulu. kan. sekarang Kita bicara sekarang sejarah. peler. Nah Liverpool, Gravenberch udah mantep banget coach. Banget. Makanya kalau Gravenberch cedera gue mau lihat. Tapi anjing, lo mah nyumpahin orang mulu anjing. Loh enggak, kita lihat sehebat apa Klopp. Tapi yang gue pertanyakan, Slot, ya. Tapi yang selalu gue pertanyakan kan adalah ketika Salah mandul, harus ada pemain yang step up. Dan so Betul. far, dia sudah bisa, selama ini udah cukup ya? Iya, iya, iya. Sampai kapan Ya kan tinggal nggak sampai- cedera juga Salah. Iya, iya. Tapi tinggal sampai kapan? Di sepak bola sekarang, kita harus memperhitungkan faktor cedera. Betul. Karena jadwal terlalu padat. Iya, iya. Terlalu padat. Lu pikir Rodri cedera setelah main 53 pertandingan kalau nggak salah? Ya 50 lebih lah. Iya. Ini kan masih ingat. Yang kemarin dia juga ngeluh kan? Masih ingat Pedri tahun pertama. 70 ya. Full Liga, Iya. Champions League, Eropa. Piala Eropa, Olimpiade. Olimpiade, habis itu setahun Mati, hilang. ya. 70 Iya. pertandingan total nggak Iya. salah ya. Gila sih. Jadi it happens. Iya. Bodinya itu emang nggak bisa nahan. Padahal kemarin cuma didorong sedikit, salah jatuh kena langsung. Udah acel. Iya, dalam arti lu harus perhitungkan bahwa cedera itu pasti datang mengalami semua klub. Iya, ya. Tapi untungnya sejauh ini Diaz udah bisa nunjukin dia bisa step up menggantikan peran yang selama ini Dia tunggu-tunggu. sama Jota kan injury prone. Iya sih. Iya Enggak, kan? Paranjota ini. Diaz nggak separah Jota Dia lah. juga lah, juga Cuman sering absen lah. Bedanya Diaz itu adalah, kemarin kan absen gara-gara bapaknya juga sempat diculik itu kan. Sama menurut gue tahun lalu Diaz itu efektivitas yang kurang. Nah, Nggak konsisten. ya konsistensinya, efektivitas juga kurang coach. Kan jumlah golnya dia juga Ya, belum nggak sebanyak tahu. Salah lah ibaratnya. Ya tapi kalau Diaz gue bilang nggak terlalu dinilai dari gol, lebih dari assist, tarik Tapi ruang, menurut gue tarik lawan. harus udah ke situ coach, karena era Karena mungkin dia penyerang. iya, karena era terbaiknya dia kan, era terbaiknya Liverpool kan Mane Salah kan. Firmino hanya sebagai jembatan. Nah, ketika Salahnya lagi off, harus ada satu pemain yang menggantikan. Dan Jota, lu bilang injury prone. Nunes, ya lu tau lah Nunes kayak gimana. Tengahnya udah nggak kayak dulu menurut gue yang Wijnaldum bisa nyetak gol, Henderson Enggak, bisa nyetak gol. emang beda Tengah era. kan. Jadi memang Diaz ini bisa menjadi kunci seberapa jauh slot bisa melaju kalau Tapi Salah gue lagi. impress dengan permainan, terutama permainan Liverpool. Iya. Tapi lo setuju gak sama pendapat orang kalau Salah nggak ada, justru Liverpool ini bisa main lebih fluid? Karena berkali-kali bola selalu ke Salah egoisnya Enggak lumayan. juga gini. Itu gue akui, Salah egois. Cuman Salah ini pemain yang menurut gue udah levelnya bukan bagus tapi top. Ya. Sehingga dia nggak butuh banyak peluang untuk bisa cetak gol, untuk ngangkat. Dan ini penting, terutama gol pertama. Gol kedua, pemain lu, temen-temen lu akan lebih happy lagi mainnya. Lebih fluid, ngerti nggak? Tapi memang Jadi ini, tetap Salah, walaupun gue setuju egois dan nggak konsisten sering main, tapi sosok Salah itu tetap dibutuhkan. dan memang ekspektasinya dia pasti tinggi ya terhadap Salah, karena setiap tahunnya dia selalu bisa gacor gitu. Deliver, ya. Ya, tiba-tiba dia sekarang lagi gacor dan kelihatan banget egoisnya, jadi orang udah mulai Ya. menyudutkan dia, padahal perannya dia masih cukup besar untuk ngebuka ruang kan. Ya. Oke, dari Liverpool kita pindah sedikit ke MU dan Chelsea. Ini tiba-tiba perbandingan. Kita adlibs dulu lah. Oh ya, nah ini kalau kita ngomongin sekarang persaingan Serie A, Serie A kan, persaingan Premier League semakin Serie A. panas. Kalau kita lihat sekarang persaingan Premier League begitu seru. Kemarin dua title contender sudah bertemu dan hasilnya imbang. Ada drama kartu merah, ada drama buang bola, ada drama lempar-lemparan bola ke kepala.
Tapi itu nggak kartu merah ya? Nggak ada VAR untuk ngelihat si lemparannya Haaland kepada Gabriel ya? Nggak perlu lah. Emang lu mau lihat 200 kali nggak ngaruh, emang wasit kayak tai wasit itu. Itu menurut gua nggak sportif sih cara Dia gitu. itu kasih kartu merah pemain Arsenal terbanyak kan, Iya. 7. Si Oliver ya. Iya. Ya. Dan pemain gitu masih dipasang buat match Arsenal. Kan FA itu mah anjing. Dan wasit-wasit ini pasti membuat kita semakin panas melihat Premier League tiap minggunya, tapi pastikan kalian nonton Premier League tiap minggunya hanya di video, karena video masih punya promo apa, Coach? Ya, promo Diamond All Screen 1 tahun cuma 947.000 di lapakgaming.com. Harga sudah termasuk pajak. Yes, pastikan hanya di Lapak Gaming, dijamin paling murah. Kalian nggak akan bisa dapetin harga semurah ini dimanapun selain di Lapak Gaming. Langsung aja beli sekarang di lapakgaming.com, tinggal klik link di deskripsi dan pin komen. Lapak Gaming dijamin aman, harga final. Nah, kita ngomongin sedikit tentang MU dan Chelsea sedikit-sedikit aja. Gue ngeliat MU kemarin, Coach, betapa worth it-nya seorang Mazraoui cuma 15 juta. Tapi mainnya, menurut gue dia yang paling konsisten, Coach, dari awal sampai akhir. Awal sampai akhir. 5 pertandingan Dia- menurut dia- gue. dia paling konsisten, betul. Gue sampai lupa namanya Wan Bisaka, Dalot. siapa lah Dalot di bek kanan yang dicoba-coba. Ya, Siapa emang lah. ini pemain bagus, makanya gue bilang Munchen lepas dia stupid lah. Dengan Murah. harga murah itu. Iya. Ya, Daripada lu beli siapa itu center back-nya Brighton yang 80 juta? center back Brighton. Brent Waite. Center back Brighton. Enggak, atau center back mana? Yang diincar. Brent Oh, Waite. Brand Waite Everton, Ya, Everton, Everton, Brand ya. Waite ya, Brand Waite. Yang 80 80 juta. Yang lu dapat Delih sama Mazraoui 70 juta. Itu gila sih. Dan gua ngelihat mungkin Mazraoui ini bukan pemain yang eksplosif banget kayak let's say Cancelo, Poro. Sama 11-12 kayak Timber. Timber nggak eksplosif, tapi perannya begitu penting. Bener, intelijensianya, Iya. reading the game-nya menurut Iya, gua iya, bagus dia. iya. Jadi walaupun dia posturnya kelihatannya kurus-kurus, tapi bisa menjadi 3 center Iya. back juga Lu kadang-kadang. kemarin corner kick-nya City kan berasal dari mana? Nah itu Ini si Ben White anjingnya. si Ben White lah iya cuman ngasih corner. tapi kan itu dalam Kalau posisi. Timber nggak akan dikasih corner itu, nggak akan lewat itu. Tapi by the way, lu perhatiin kan dari cara skema corner Arsenal selalu ngegangguin Nggak kiper lama ya? itu. Iya, tapi menurut Nggak lu ngegangguin. Ngegangguin Pemain berdiri di samping kiper emang nggak boleh. tapi ngebentuk cube gitu loh. Iya emang nggak boleh. Menurut gue itu ngeganggu sih. Tapi ya, itu Bikin aja aturan kalau nggak boleh dikerubungin sama 3 pemain. itu part of strategi sih. Iya, nggak boleh dikerubungin sama 2 pemain. Karena mereka pinternya sudah melakukan latihan itu, yang mengerubungi kiper itu bukanlah pemain yang nyetak gol. Iya. Jadi selalu di tiap dan nggak jauh. diblok kan, cuma berdiri aja. Iya, tapi enggak. Tapi kan lo tau lah dalam posisi orang lihat bola ketika nabrak di orang jatuh. biasa kan? lah itu. Iya kan? Ya kan dicek VAR, Menurut gua nih- diperbolehkan sama VAR kok. Ini dark arts, dark art menurut gua nih. Kayak Ya whatever. ilmu hitam yang tapi abu-abu ranahnya. Karena Iya. gua kalau jadi back, gua kesel banget nih ngadepin orang-orang yang Iya. gangguin kiper kayak gini. Lu pasang 4 back aja juga di situ. Iya, iya. Kan enggak? Dan menurut gua tololnya adalah kenapa masih kemakan sama skema Iya. even City. Dan masih akan sering kemakan. Iya. Lihat aja. Karena ini luar biasa. Gue terlepas dari gua benci banget sebagai back melihat kiper digituin, tapi gua ngeliat bagaimana mereka selalu bisa memberikan umpan yang presisi ke orang yang bukan di orang-orang yang Iya. menjaga kiper itu ya. Jadi gue selalu menghala anjing. Biasanya kan yang memperankan orang yang paling gangguin kiper tuh Ben White biasanya ya. Iya. Kemarin Ben White nggak ada di babak pertama. Si Martinelli tuh yang memerankan pemain yang paling dekat sama kiper. Sisanya ada pemain-pemain lain. Gabriel biasanya ada di tiang jauh untuk menerima bola. Lu cuma berdiri. Kalau seandainya kiper maju di tanah mana itu baru pelanggaran. Iya, Ya kan iya. enggak. Iya. Jadi salahnya di mana? Abu-abu itu abu-abu Coach. Karena lo tidak memberikan space buat kiper buat Ya, bergerak. justru kan strategi. Ya, itu part of strategi. Tapi memang kalau misalkan MU yang melakukan itu, bolanya kemana, ke kanan, ke kiri. Iya, karena akurasi ini nggak akurat. Nah, itu. Crossingnya. Itu gila sih. Itu gua ngakuin jempol itu by design, by template, by latihan yang exercise sudah dilakukan mungkin ratusan kali, ribuan kali sama Iya. Arsenal dan akhirnya menjadi senjata mereka gitu. Nah, tapi kalau MU coach dengan sekarang dia ada di posisi 11 gitu. Sementara Chelsea aja mungkin baru 5 pertandingan ya. Iya. Cuman dari sisi kestabilan gaya main kayaknya MU masih mencari. Ya, enggak, gue bilang ada progresnya. Gue melihat orang sosok Bruno tuh nggak bisa main di Ten Hag menurut sistem, gua. betul, setuju. Itu Gue udah kali-kali berkali-kali gue bilang. dari Rangnick kan, tapi lo sempat bilang kan
kalau Bruno mau harusnya bisa ya kan Iya, jadi back sayap betul. kanan atau sayap Iya, kiri kan. iya. Gue bilang nggak Tapi bisa. Dia nggak mau. Karena Bukan nggak bisa. Kalau gue bilang sih dia nggak mau. tapi iya mungkin nggak mau tapi juga membuat dia kayak Nggak nyaman. nggak nyaman. Iya. Akhirnya Tapi keluar. kalau lu berkorban untuk tim, lu harus mau nggak mau, lu harus main bisa perankan permainan. Dan Bruno itu punya bakat dan intelijensi untuk bisa melakukan itu. Nggak semua pemain bisa. Tapi Bruno bisa karena emang pemain bagus. Gue kesel banget sih kemarin. Dia pemain yang menurut gue ngerusak tempo. Satu-satunya pemain yang ngerusak tempo kemarin tuh dia menurut gue. Di saat ada Eriksen, di saat ada Mainu, di saat ada Garnacho sama Amad Diallo, dia sama Zirkzee bahkan yang jadi link up. Dia selalu ngerusak, menghambat tempo. Oke lah mungkin orang, tapi gue suka kaget coach. Dia dilihat dari creating chancesnya satu paling banyak kan selain Kevin De Bruyne dan juga beberapa orang gitu kan. Tapi menurut gue orang nggak ngelihat dari data lainnya di mana bola hilang yang dari Rizky pasnya dia itu juga banyak sebenarnya. Banyak betul, banget menurut gue. Betul. Itu dari dulu udah 2-3 tahun terakhir itu. Dan itu sering menghilangkan momentum MU, bahkan nggak jarang jadi transisi counter attack-nya serangan lawan. Jadi menurut gue kemarin Bruno off banget ya. Ya kita lihat nih menurut gue kemarin tuh ada Mason Mount padahal di bench. Ada seorang Kalau begini terus ya akan diganti. Akan dicadangin. ya gue juga ya sorry tuh saya Bruno gue bilang pemain yang bagus, tapi ini mungkin kayak gue ngeliat Eden Hazard di Chelsea bagus, di Madrid nggak bagus, ya ini pemain yang harus dikasih free roll. Ketika nggak dikasih free roll dia nggak nyaman ya. Ngambek dia langsung, bukan ngambek sih ya, nggak keluar sinarnya karena dia harus membagi perannya, bingung harus bertabrakan posisi sama pemain lain. Kalau gitu IQ-nya nggak nyambung dong. Bisa jadi, atau mungkin ya dia orang yang Dia alpha cuma gitu, ngandelin bakat. alpha yang nggak bisa berbagi peran sama orang lain sih, ada juga yang gitu kan. Oke itu dia dari MU, tapi kalau ngeliat kita dari Derby Milan, coach lu nggak nonton kan? Tapi Nonton 10 menit. di akhir babak itu sama gua anjing. Tapi menurut lu pemasangan 4 striker itu menurut lu cukup berani nggak dari seorang Fonseca? Karena dia pasang Morata Tami, Polisi sama Leo kan? Intinya begini, lu pegang sebuah tim baru, lu mencoba. Iya. Berapa sistem nggak berhasil. Iya. Nah, kemarin berhasil. Artinya Milan akan lebih sering main kayak begini. Ya, ini udah jarang ya. Kan simple. Dan yang dikalahkan itu juara bertahan loh. Iya. Yang mainnya dibilang juga one of the best lah di Iya, liga one ya. of the best, betul. Iya, kan? Dan kemarin Inter juga nggak jelek mainnya. Cuman yang gue tonton nggak. Ya 10 menit, Iya. ya. Cuman menurut gua itu bukan Inter yang biasanya gitu. Sampai gol terjadi itu, Iya, ya kan itu iya. nggak jelek. Cuman abis itu ya Puncaknya kayaknya Milan lebih punya banyak banyak peluang banget, XG-nya sampai 2. yang bahaya. Iya. Sama, iya, gua sih baca orang banyak yang nanya kan, kok kemarin Barella diganti, Hakan diganti, selain udah kena kartu kuning, Inzaghi bilang, dua pemain ini kayak emang offbeat gitu, udah emang nggak nyetel aja di lapangan. Jadi dia berharap dengan menggantikan pemain yang ada di bench, kayak Aslani, ada si Fratesi, bisa ngasih semangat atau tenaga baru yang mungkin lebih fight coach. Nyata dari sisi kualitas Masalahnya itu nggak kan menambah. bukan dari depan kan lagi tumpul. Iya, Lautaro lagi bapuk, tumpul. anjing Lautaro bapuk banget. Karena kalau dia bisa cetak 1 gol, 2 gol, Iya. 2-3 match beruntun, nah percaya dirinya naik. Udah nggak ada yang lagi bahas soal Barella dan lain-lain. Iya, iya. Kunci ya itu sih. Salah satunya juga yang tahun lalu begitu OP lah ibaratnya Lautaro Iya. dari musim lalu ya, dari awal sampai akhir 5 pertandingan belum nyetak gol. Jadi ini adalah masalah. Apa yang menjadi Dia kalau masalah? mau OP lagi ke Arsenal. Anjing. Lautaro. Nanti dibilang Cocok. striker Latin, striker Argentina, Iya, banyak drama. Ujungnya kayak gitu pasti kalau Karena sangat sedikit striker zaman sekarang yang Iya bagus. sih. Dan Lautaro menurut gua striker yang bagus sih. Iya, ya bagus. Oportunis lah gitu ya. Iya. Dan ini hasil yang paling buruk buat Inter di 5 pertandingan pertama Serie A sejak 3 tahun terakhir. Ini yang paling parah nih. Dia cuma dapat Ujung-ujungnya Inzaghi dipecat. anjing jangan dong. Lihat aja. Dia cuma nggak tahu Italia aja. De Rossi aja baru 3 menit udah dipecat. Karena dia miliknya masih punya uang coach. Kalau Inter udah gak punya uang soalnya buat bayar pesangon. Ini 8 poin ini paling jelek. Tahun lalu Inter sapu bersih 5 pertandingan. Tahun sebelumnya 3 kali menang, 2 kali kalah, 9 poin. Ini paling jelek nih 8 poin dari 5 pertandingan. Jadi harus cepat-cepat turnaround karena Juve yang benar 3 kali seri. Juve juga jelek sih. Napoli juga kemarin nyata bisa tahan seri Tapi juga. Juve memang ya semua pelatih baru butuh waktu lah. Butuh waktu. Inter yang pelatih lama, pemain lama nggak jalan. Tapi yang gue kaget coach, Fonseca itu baru 5 match udah sempat digadang-gadang mau Digosipin, dipecat gila. kan. Iya. Jadi
Makanya they need kemenangan itu. Makanya dia harus membuat perubahan dan semoga pemain bisa adaptasi. Gue suka sih dia press con-nya sebelum pertandingan dia bilang gue akan menangkan lawan Inter dengan gol yang lebih banyak dan lain-lain. Jadi memang dia cukup percaya diri dan dibuktikan dengan bermain atraktif, Iya. berani take a Berani risk, nyerang, iya. dan berani masang pemain-pemain yang gue nggak yakin awalnya ada starting line up, ada Gabia di back tengahnya kemarin nyetak gol kemenangan, dia juga yang matiin Lautaro dan lain-lain. Jadi kemarin Fonseca cukup oke lah. Tapi kalau dari La Liga coach, Barcelona, Ya. gua kan sempat bilang sama lu ya, Lewandowski ini kayaknya udah habis nih. Tapi ternyata di bawah Hansi Flick bisa Lewandowski, Rafinha, iya kayak bisa dipoles lagi ya. bahkan Ferran Torres ya. Di Keren samping ya. banyak cedera, Iya. menang-menang banyak. Dan main bagus juga kok. Iya, main bagus itu sih. Menang sih, Main efektif, efisien, bekerja keras semua. even Olmo Dan cedera sekarang ya. 6 match, tahu berapa gol? Berapa? 22. Anjing, berarti rata, Average 3, iya, something. udah hampir 4 tuh ya. Iya, hampir 4. Gila itu. Gila loh Madrid itu. berapa Madrid? 13. Hah? Kok jauh banget? 13, 4 penalti nggak salah. Anjing. Wah gila sih, itu jauh banget sih. Padahal punya Mbappe. Masa Iya. cuma 13 kok anjing? Cek aja. Ya itu parah banget sih, berarti lumayan lah. Ini bakal bikin sirik Madrid banget. Oh iya deh anjing. 13, 4 penalti Iya itu. bener, 13 gol, 3 kebobolan, Barca 2 Nggak ada Kroos yang supply, nggak ada Modric yang 5 supply, kebobolan. selesai loh. Iya bener. Gila padahal ada Mbappe, ada Vini. Sejauh ini ya, gapnya antara produktivitas Barca sama Madrid ya. Iya. Tapi inilah emang efeknya Hansi Flick menurut gua ini pelatih yang keren ya. Iya, Jadi betul. gua selalu bilang, gue pengen banget MU waktu itu latih antara dia, Makanya Ancelotti. gue juga bilang pas Coach gimana kalau Hansi Flick ke Barca? Oh, gue happy aja gue. Iya. Daripada Xavi. Kalau dia pemain yang, kemarin ada yang nyinyir kan, buktinya di Jerman jelek bang. Lah, lu nggak bisa bandingin kayak gitu Lu dong. di Jerman, lu lihat di Munchen emang jelek. Iya makanya, lo nggak bisa bandingin di klub sama di klub. Timnas. Oh iya, di klub sama di timnas. Karena lo lihat, gue pertama dari mental aja yang gue lihat ya. Dia dalam posisi yang waktu bantai Barca kan, waktu itu yang dari dia di Munchen, itu mukanya nggak berubah. Nggak ada selebrasi kayak Arteta tahun lalu atau Klopp tahun lalu yang sampai ke pinggir-pinggir lapangan. Nggak ada, memang dingin gitu. Jadi ini pelatih yang benar-benar bertahan dingin, yang mentalitasnya nggak cepat puas. Yang menurut gue ya inilah pelatih yang top gitu levelnya. Sama kayak Ancelotti kan juga nggak pernah neko-neko gitu dia di pinggir lapangan, cuman naikin alis, selebrasi seadanya. Jadi ya, pelatih yang tenang gitu, nggak yang reaktif. Kalau Pep kan reaktif, tapi dia dibuktikan dengan prestasi, dengan dia moles pemain. Nah, Hansi Flick ini satu pelatih yang menurut gua nggak neko-neko di preskon, nggak neko-neko di pinggir lapangan. Jadi ya ini pelatih yang sayang banget untuk tidak didapatkan tim-tim lain kayak Chelsea, kayak MU yang memang kemarin lagi nyari pelatih juga. Chelsea cocok gitu. Ya kan? Bagus makanya. Enggak lah, biar di Barca aja Anjing dulu. lah nih. Ya rezekinya Barca ya. Tapi ini berarti gapnya cukup. Kalau Atletico udah nggak mungkin ada chance ya untuk ngejar dua tim ini. Enggak ada Atletico 10 tahun sekali juara. Habis itu Barca, Madrid. Berarti ini benar. Tapi kalau Madrid tahun ini nggak juara, parah. Iya sih. Ya ini akan Iya akan menjadi kekecewaan besar Lu dengan ada yang dapat Endrick sama Mbappe, ada Guler. Ya. Dan masalahnya perbandingannya sama main Barca yang muda-muda average ya kan. Jadi yang orang nggak kenal siapa. itu akan menjadi sedikit Siapa lagi tamparan nih? ya. Gue kemarin itu juga gol kelima. Ini siapa lagi? Gue lihat nama punggungnya. Banyak main-main muda yang tiba-tiba dimunculin tapi bisa aja ngegolin gitu ya. Iya. Ya itu dia kita lihat persaingan dari La Liga. Tapi gua kemarin di derby sempat bilang udah ada lumayan sedikit fluidnya antara pemain-pemain depan yang di partai tiga hornada pertama tuh masih kagok. Tapi menurut gue sekarang Endrick, Vinicius, Rodrigo, dan juga Mbappe udah mulai bisa membagi perannya, membagi egonya. Ya kita lihat nih apakah title race-nya akan menjadi ketat atau mulai ada gap-nya antara Barca lebih tinggi atau mungkin jangan-jangan Madrid yang bisa lebih tinggi kalau main-main mudanya Barca nggak konsisten ya. Oke, kita akan ketemu lagi di Offside Duo bersama coach mungkin minggu depan kalau dia ada waktu dari Eropa. Enggak. Anjing lo coach. Bangsat lo. Kita lihat aja. Pokoknya Itu di pesawat gila. ya kan minggu depan. Rebu malam masih bisa, Ding. Ya pokoknya setiap minggu harus ada sekali. Satu lagi gue cari bintang tamu. Gue nggak mau tahu, gue todong, coach, gue gangguin dulu. Oke. Gue cuekin. Dan ini mungkin jadi episode kita terakhir ya di episode di studio ini. Abis itu lo balik kan kita udah pindah studio baru kan. Selamat datang, selamat tinggal studio Spooky. Selamat datang studio baru. Bye bye.